Tutup semua pintu keluar. Keluar. Semuanya cepat keluar sekarang. Keluarga terpelajar. Keluarga terpelajar yang hebat ya. Ini bukan Tuan Song? Nyonya, waktu saya datang ke kediaman ini, sebelumnya sudah saya katakan. Rumah tua ini pasti akan saya datangi lagi. Pejabat berizin seperti Anda, mau kemana saja mudah. Hari ini, saya datang untuk memperkenalkan seseorang. Pemilik toko. Nyonya pasti tidak asing dengan orang ini. Tidak asing. Dia dulu pernah menculik anak saya. Lalu mencoba memeras uang saya, semuanya dia. Tapi Nyonya, dulu Nyonya pernah memberikan 500 bakpao kepada mereka kan? 500 bakpao? Benar. Si MU gua juga mengaku ini. Sebenarnya, masalah ini sebenarnya tidak serius, kan cuma dipaksa perampok. Memberai wu bai bakpao? Tapi setelah Song Haiping bicara, ini jadi bukti mendukung perampok. Ini tidak masuk akal. Tuduh keluarga Kang mendukung perampok? Kalau begitu waktu dulu. Bagaimana dengan 5 kapal beras yang saya berikan kepada Anda? Saya juga bilang begitu. Tapi Song itu punya surat kuasa kerajaan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Song Haiping ini. Sebenarnya mau apa sih dia? Naonya menjadi? Ini namanya. Ini konspirasi gelap. Ini dukungan untuk perampok. Dengan bukti ini saja, saya bisa menjatuhkan hukuman berat pada keluarga Kang. Menyita semua harta benda Anda. Tuan Song jangan coba mengintimidasi saya. Cuma soal 500 bakpao yang dirampas perampok dari keluarga Kang. Seberapa besar kesalahan ini? Merampas 500 bakpao? Kalau para pejabat seperti Anda bisa menjamin keamanan rakyat, mana mungkin perampok berani mengganggu rakyat kecil? Nyonya terlalu menyederhanakan masalah. Saya punya saksi di sini. Meski Nyonya pandai bicara, tetap tak bisa lepas dari tanggung jawab. Tuan Song, lidah ada di mulut Anda. Saya tidak bisa mengontrol omongan Anda. Keluarga Kang cuma berdagang kecil. Pajak ke pemerintah harus dibayar. Perampok merampok dan memeras juga harus kami patuhi. Sekarang kau malah mau menghakimi keluarga Kang. Ini hukum apa? Tapi pejabat tetaplah pejabat, rakyat tetaplah rakyat, hukum tetaplah hukum. Benar atau tidak, itu bukan urusan pejabat ini. Tapi, aku bisa kasih jalan keluar buat keluarga Kang. Asal Nyonya mau naik ke bukit sapi tidur buat bujuk Kiao, jari putus menyerah. Semuanya bisa dibicarakan. Suruh keluarga Kang membujuk menyerah? Iya, katanya asal keluarga Kang bisa bikin gerombolan bandit ini menyerah. Maka semua kesalahan masa lalu tidak akan dituntut. Jahat. Ayah, kenapa ayah keluar? Tuan Song adalah pejabat yang langsung bertanggung jawab ke istana. Bila orang tua ini tidak muncul, bukankah itu tidak sopan? Bikin repot orang tua.
Tuan Song terlalu sungkan. Kedatangan Tuan ke rumah kami yang sederhana ini, itu sudah menghormati keluarga Kang. Maksud kedatangan Tuan hari ini, kurang lebih sudah saya dengar, bukankah cuma 500 roti kukus? Dulu, anak saya Kang Kuodong demi mengatasi banjir sungai, berani menyita makanan upeti untuk menolong pekerja sungai, melindungi tanggul dari bahaya. Bukankah kemudian pengadilan juga merehabilitasi namanya? Bahkan menganugerahi gelar Anumerta Zhong Xianggong. Orang tua, kali ini berbeda dengan waktu itu. Pengadilan justru, karena mempertimbangkan nama harum Kang Gong, makanya belum. Kalau begitu, sikap Tuan Song hari ini terhadap keluarga kami masih bisa dibilang sopan dong. Saya lihat begini saja. Tuan kembalilah dulu ke kemah beristirahat sebentar. Izinkan saya berunding dengan bawahan. Sebelum hari gelap saya beri jawaban. Bagaimana? Orang tua memang punya wawasan. Baik, kembali ke kemah. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Nyonya, kita berangkat sekarang. Mengingat Tuan Song begitu menghargai saya, tentu saya harus pergi sekali ini. Tentang berhasil atau tidaknya, saya tidak berani jamin. Baik, maka saya tunggu kabar baiknya. Tunggu. Sebelum saya pergi, ada beberapa hal yang harus kita berdua bicarakan jelas. Kau harus kasih tahu saya, kalau mereka menyerah lalu bagaimana? Letakkan senjata, saya jamin mereka tidak mati. Kalau Kiao Jari putus? Mengenai pemimpin bandit Kiao Jari putus. Asal dia berhenti melawan, juga akan diberi jalan hidup. Janjimu bisa dipercaya? Tentu saja bisa dipercaya. Baiklah, sekarang kamu katakan di depan semua orang. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Kamu. Apakah permintaanku berlebihan? Baik. Asalkan para bandit di Bukit Kerbau menurunkan senjata, aku bisa memberi mereka jalan keluar. Semua dengar? Tengga. Baiklah, Tuan Song adalah pejabat kerajaan. Kata-katanya bisa dianggap sebagai firman, aku akan ke Bukit Kerbau. Ibu. Ibu, kamu tidak boleh pergi. Pulang. Ibu. Mundur. Kalau pergi, biar aku yang gantikan kamu. Urusanku sendiri, aku yang akan menanganinya. Bukui. Ja. Nyalakan kompor dan kukus 500 roti. Ja. Tuan Kiao, lihat, obor. Wanita ini gila.
Ini mungkin tofu manis terakhir dalam hidupku. Rasanya sampai di liang kubur pun, aku tak akan lupa. Jangan bicara begitu. Tunggu sampai semuanya tenang. Aku akan membuatkannya lagi untukmu. Mau makan berapapun, aku akan buatkan. Kamu benar-benar pikir semuanya akan tenang? Pemerintah berjanji akan memberi kamu dan kawan-kawanmu jalan keluar. Kalau kamu menyerah, tak ada satupun kawan di gunung yang akan dibunuh. Kalau mereka mau pulang dan bertani, keluarga Kang akan membiayainya. Kamu masih percaya mereka? Untuk kebaikan kawan-kawanmu dan dirimu sendiri. Kenapa tidak mencobanya? Sampai saat ini, hanya ini satu-satunya jalan. Tidak, masih ada satu lagi. Mati, ya mati. Sudah lama aku bilang padamu. Aku suka hidup di ujung pisau. Lihat, tempat yang indah. Bisa mati di sini adalah keberuntunganku. Tapi bagaimana dengan kawan-kawanmu? Apakah kamu mau mereka mati bersamamu? Sejak jadi bandit, pasti akan ada hari seperti ini. Semua ini sudah diantisipasi. Kupikir saudara-saudara juga tidak akan menyalahkanku. Tapi aku tidak ingin kau mati. Aku ingin kau hidup. Hidup. Ya, bertahan hidup, bahkan demi aku. Itu tergantung caranya hidup. Tuan Qiu, aku pergi lihat keluar. Tuan Komandan. Janji Tuan Song tidak akan dibatalkan, kan? Tidak, tenang saja. Bagus, itu bagus. Ngomong-ngomong, ada hal yang harus kusampaikan. Sebenarnya jari putus Qiu berjasa pada keluarga Kang. Juga berjasa padaku. Tahu, karena Tuan Song sudah berjanji di depan umum. Aku pasti tidak akan biarkan dia bertindak semaunya. Bagus, sangat bagus. Terima kasih, Tuan Komandan, hamba. Kita sudah bersaudara bertahun-tahun, tak perlu sungkan. Jika ibumu bisa membujuk sisa perampok itu menyerah, itu juga menghilangkan kekhawatiran Qiu. Wanita ini tidak biasa ya. Selama bertahun-tahun kau membesarkan keluarga Kang. Tapi kau kalah. Benar, aku kalah.
jadi perampok. Lambat laun pasti terjadi. Urusanmu sudah selesai, kuantarkan turun gunung. Agar anakmu tidak khawatir. Sekarang giliranku memberimu kaca. Di gua ini terlalu dingin. Saat matahari terbit, kau bisa pakai ini untuk menghangatkan diri. Ku dengar dari ayah, di gunung belakang ada Laoye Bei. Laoye Bai. Tali ini bisa membantumu melewati Laoye Bei. Mungkin itu juga jalan keluar. Tunggu. Ingat satu ketetapan awal. Aku tidak pernah berani lupa. Tak disangka, wanita keluarga Kang memang jago. Bisa membujuk jari putus Kiao. Dia setuju menyerah. Kurasa begitu, kalau tidak wanita itu tidak akan pulang. Saudara, caramu ini memang manjur. Laki-laki, senjata terbaik hadapi pria ya wanita. Tapi bagaimana kalau Kiao tidak menyerah? Tuan Komandan, tenang saja. Dia sekarang sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Jika dia tidak mau menyerah, Tuan bisa membakar gunung. Mudah dikatakan, aku sudah kehilangan ratusan saudara. Perang sudah sampai ke tahap ini. Aku tahu, semua saudara sudah siap mati. Mati tidak apa-apa, 20 tahun lagi akan jadi pahlawan lagi. Tapi ada jalan keluar, kata orang pemerintah. Asal meletakkan senjata, setiap orang akan diberi 10 tael perak. Saudara-saudara, perkataan pemerintah tidak bisa dipercaya. Kalau begitu, kita lawan saja, lawan. Saudara-saudara bukan orang yang takut mati, tapi harus mati dengan berharga. Sekarang aku akan memilih 20 saudara untuk turun gunung dan berpura-pura menyerah. Dengan kematian 20 saudara, kita bisa menyelamatkan yang lain. Di belakang gunung, ada tempat bernama Laoye Bei. Secara kasat mata, itu jalan buntu. Tapi sebenarnya ada jalan rahasia turun gunung. Sekarang aku akan memilih 20 saudara ini. Menerima syarat dan berpura-pura menyerah, melindungi semua orang mundur. Aku yang pertama. Saudara-saudara yang lain bisa turun gunung dari Laoye Bei. Asal tidak mati, kita masih punya harapan. Aku memilih saudara-saudara ini dengan syarat, pertama harus sukarela. Kedua, tidak punya istri dan anak. Yang punya orang tua dan anak di rumah, tidak perlu maju. Kiao Ye, hitung aku.
Hitung aku. Hitung aku, hitung aku, hitung aku, hitung aku. Hitung aku juga turun. Kamu Dengga. Turun gunung dan temui Song Haiping. Sampaikan pesanku. Bilang aku, Duan Shiqiao, ada di gua. Menunggu kedatangannya. Saudara-saudara, jangan lupa saat tahun baru bakar uang kertas untuk kami. Saudara-saudara cepat turun gunung. Setiap orang 10 tael perak untuk pulang. Cepat turun gunung. Setiap orang 10 tael perak untuk pulang. Bajingan ini, aku benar-benar ingin membunuhnya sendiri. Pengkhianat. Setiap orang 10 tael perak untuk pulang. Berhasil. Sisa-sisa bandit ini akhirnya menyerah juga. Kenapa tidak terlihat bayangan Duan Shiqiao? Kamu akan melihatnya. Aku tahu kamu masih menyimpan satu kartu. Jenderal, saya harus mematuhi perintah rahasia istana. Duan Shiqiao. Duan Shiqiao, kamu keluar. Aku pantas.
Kenapa? Kenapa kamu membunuh mereka? Mereka sudah meletakkan senjata. Bukankah kamu berjanji akan memberi mereka jalan keluar? Serbu ke atas gunung, tangkap hidup-hidup pemberontak Kiao Jari Patah. Jangan biarkan dia lari. Penipu-penipu. Kalian semua adalah penipu. Datang. Kiao Jari Patah, saat kematianmu telah tiba, bukan? Tuan Song pun tidak akan lama lagi hidup. Kamu percaya? Sudah di ambang kematian, kamu masih berani keras kepala. Tahu kenapa aku tidak bertarung denganmu? Aku sedang menunggu takdir. Takdir, benar. Jika tidak, pedang-pedang ini akan terbang. Setidaknya harus ada beberapa yang jadi korban. Tapi aku tidak ingin melakukannya. Kiao Jari Patah. Apalagi trik yang kamu ingin mainkan? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah main trik. Itu adalah trik pria kecil seperti kamu, aku tidak menghargainya. Song Haiping. Jangan kira perbuatan licikmu tidak ada yang tahu. Kamu bisa lolos hari pertama, tapi tidak akan bisa lolos hari ke-15. Di langit ada sepasang mata yang mengawasi. Laporan, sekelompok bandit melarikan diri dengan tali melewati punggung Tuan. Apa? Kamu benar-benar Kiao Jari Patah. Bermain tipu muslihat denganku, ayo, di sini. Ikat dia, ya, tidak perlu. Kakiku belum patah. Ingatlah sebuah takdir. Turun gunung. Saudara. Dalam operasi pemberantasan bandit ini, keluarga Kang telah berjasa besar. Aku pasti akan melaporkan ke istana untuk meminta hadiah untukmu. Bukankah sudah disepakati bahwa yang ikut serta tidak akan ditanyai, diberi uang jalan dan dibubarkan? Kenapa kamu bisa ingkar janji? Saudaraku. Kakak juga punya kesulitan. Song itu, meskipun pangkatnya tidak lebih tinggi dariku, tapi dia adalah anjing penjaga istana. Dia membawa kartu tanda. Mendapat perintah rahasia dari atas untuk membunuh tanpa ampun.
Dia adalah anjing penjaga istana. Tapi keluarga Kang bukan anjing penjaga istana. Kamu lihat mayat-mayat yang berserakan di gunung itu? Itu semua adalah arwah yang tidak bersalah. Bandit adalah bandit, bunuh saja. Ya. Perampok bukan manusia. Tidak bisa dianggap manusia. Adik, kamu seorang pedagang, kenapa harus memikirkan ini? Setelah menangkap Yao yang jari putus, jalanan jadi tenang. Bisnis pun akan lebih lancar, bukan? Menurut perintah jenderal, kamu menganggap pembunuhan sebagai bisnis. Ini tidak pernah terpikir olehku. Memang ada benarnya juga. Tuan Song memang benar. Pegawai tetap pegawai, rakyat tetap rakyat. Ibu, Semuanya selesai. selesai. Ceritakan pada ibu. Anak tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu jangan cerita. Ibu, kita ditipu. Mereka sama sekali bukan ingin menyerah. Tapi jelas-jelas menggunakan keluarga Kang sebagai umpan. Untuk membunuh bagi mereka. Aku yang membuatnya celaka. Dia di mana? Sedang diantar ke Kaifeng. Besok siang tepat pukul 12. Akan dieksekusi. Apakah dia meninggalkan pesan untuk ibu? Hanya berkata satu kalimat. Beri aku janji. Itu sudah cukup. Menangkap Kiao yang jari putus memang tidak mudah, ya. Setelah perampok ini dihilangkan, kerajaan pun lega. Aku juga berpikir begitu. Sekarang semuanya baik-baik saja, benar.
Aku harus segera ke Kaifeng malam ini untuk mengurus jenazah Kiao yang jari putus. Ibu tidak boleh pergi. Keluarga Kang pernah berjanji dengannya. Jika kepalanya terpenggal, keluarga Kang harus menjahitnya kembali. Apakah kamu ingin keluarga Kang ingkar janji? Kakek mengajarimu 5 kata. Apakah kamu melupakan semuanya satu persatu? Meskipun ada janji, ibu tidak boleh pergi. Anak tidak bisa membiarkan seorang perampok merusak nama baik ibu. Apa katamu? Nama baik. Seumur hidupku aku hidup untuk nama baik. Mulai hari ini aku tidak mau lagi nama baik ini. Bahkan jika langit runtuh, aku tetap akan pergi. Ibu. Apakah kau masih anakku? Anakmu akan selalu menjadi anakmu, ibu. Apakah anakku benar-benar menjadi kunci di hatiku? Apapun yang ibu lakukan, anakmu tidak akan menghalangi. Hanya dalam hal ini, anakmu mohon ibu pertimbangkan baik-baik. Karena wajah ibu adalah wajah keluarga Kang. Ibu telah bersusah payah membesarkan anakmu. Anakmu tidak ingin mendengar orang lain berkata buruk tentang ibu. Aku tidak mau keluarga Kang mendirikan tugu kesucian untukku. Bangunlah semuanya. Pangan. Ayah, maafkan Lan Er yang tidak berbakti. Lan Er, kau adalah pahlawan keluarga Kang. Keluarga Kang bisa seperti sekarang ini. Semua berkat jerih payahmu. Anakku, panganlah pangan. Anakku, kau sudah lama menjanda. Aku tahu hatimu penuh derita. Setiap orang punya saat ingin menjadi gila. Pergilah dengan tenang. Pergilah dengan berani. Bahkan jika seluruh dunia mencaci maki dan menenggelamkanku. Bahkan jika pemerintah mencap wajahku dengan tinta emas. Bahkan jika langit membutakan mataku. Aku, Kang Boru, tetap mengakui kau sebagai anakku. Ayah,
Ingatlah satu kepastian. Aku tidak pernah berani melupakannya. Waktunya telah tiba. Hukum si pengkhianat Kiao dengan memotong jarinya. Musuhku, aku datang. Ibu, Lepaskan aku. Bagaimana bisa ingin mendirikan tugu kesucian? Ibu, keluarlah dan makanlah sesuatu. Ibu, keluarlah. Barang dari Nanyang bisa mengusir roh jahat. Saat tengah hari, jemurlah anak ini. Kemarin kau bilang ini takdir, sekarang kau bilang ini jodoh. Hidup ini bicara soal jodoh. Kejahatan dan kebaikan di sini selalu tergantung pada orangnya. Ibu, keluarlah. Suami, ibu tetap tidak mau keluar. Ibu, Yuho membawakan makanan untukmu. Ibu, keluarlah makan sesuatu. Kamu melakukan hal besar ini. Jika saya tidak datang, bukankah itu tidak sopan? Anda adalah tamu pertama saya hari ini. Ibu, keluarlah. Anakmu mohon pada Anda. Saya dan keluarga Kang bermusuhan, kamu tidak lupakan. Tentu saja saya ingat. Jika bukan karena keluarga Kang yang memojokkan. Sekarang kamu bukan menantu keluarga Kang, tetapi wanita saya. Ibu, Saya dan Yuhong membawakan makanan untuk Anda. Ibu, kakek datang menjenguk Anda. Keluarlah, nyonya besar, makanlah sedikit.
Anakku. Anakku yang malang. Hui Wen. Kakekmu akan segera merayakan ulang tahun ke-85. Kamu harus mengadakannya dengan meriah. Anakmu mengerti. Ibu, perluasan rumah sudah hampir selesai. Setelah rumah selesai, buatkan saya ruang doa yang lebih besar. Ini satu-satunya permintaan saya. Yu Heng, kamu jauh lebih kuat daripada ayahmu. Kakak Wukai, bisakah kamu mengajari saya mengendarai kereta kuda? Baiklah, baiklah. Cepat, cepat. Wukue. Kamu sibuklah. Tuan muda. Kantor Kai Feng mengirim surat lagi, Jenderal Qiu akan naik pangkat. Katanya akan menjadi gubernur. Tuan muda. Di luar masih menunggu jawaban. Beritahu mereka, katakan saya sudah berhenti minum. Tuan muda. Ada hal lain. Sekarang di luar, sedang ramai dibicarakan. Bicarakan apa? Katanya Song Haiping akan menjadi jenderal. Dia jadi jenderalnya, saya lakukan bisnis saya. Apa hubungannya? Oh ya, Wukui. Beritahu semua gudang di berbagai daerah, segera berkumpul di Heluo. Baik tuan muda, saya akan segera melakukannya. Selamat atas kenaikan pangkat Tuan Qiu. Harusnya bilang, kita sama-sama senang. Ayo, silakan duduk. Tuan Song, aku serahkan urusan markas besar ini padamu. Sekarang, bandit di wilayah Heluo sudah diberantas, dunia bisa dibilang aman. Hanya saja, masalah di Henan ini susahnya ada di Sungai Kuning. Sebenarnya tidak susah, cuma butuh lebih banyak uang. Aku ingat Tuan Qiu pernah bilang, keluarga Kang dari Heluo sudah setuju membayar uang sungai 10.000 tael per tahun, dan bahkan mengurus sebagian tanggul sungai. Ini janji Kang Hui Wen langsung padaku. Hari ini aku mengundangnya untuk membicarakan hal ini. Tuan, cepat sekali membawanya, kata Tuan Kang. Dia bilang apa? Dia bilang sudah berhenti minum alkohol. Ya. Tuan Xiao. Ternyata urusan Henan ini tidak sederhana. Tidak tahu diri.
Sekarang aku tenang. Silakan, silakan. Kalian berdua, pelen-pelen. Sampai jumpa. Oh ya, bagaimana bisnis di Jingyang dan 11-an 2 bulan ini? 2 bulan ini bisnis selalu ramai. Kamu, hitunglah laporan keuangan 2 bulan ini. Aku akan pergi ke lokasi proyek. Baik. Bos, Paman Ju. Katanya 2 hari lalu kamu marah di lokasi proyek, benar? ayah. Para pekerja kasar ini kerjanya tidak rapi. Aku suruh mereka hanya membangun 3 lapis per hari, tapi mereka malah membangun 6 lapis. Kenapa hanya 3 lapis per hari? Bos, campuran air ketan dan kapur harus dikeringkan perlahan. Baru lengketnya keluar. Kalau 6 lapis sehari, waktu pengeringannya tidak cukup. Lagi pula, batu 6 lapis itu berat sekali. Air ketannya bisa tertekan keluar. Menurutmu, fondasinya masih kuat? Aku mengerti, Paman Ju. Denganmu di lokasi proyek, aku tenang. Bos, jangan terlalu formal. Setiap hari aku melihat batu-batu ini, aku ingat sang pelindung. Nian-nian di alam baka pasti juga berterima kasih padamu. Paman Ju, aku ingin menyelesaikan proyek ini sebelum ulang tahun ke-85 kakekku. Menurutmu, bisa? Bos, tenang saja, tidak akan mengganggu urusan besar. Eyo, pelen-pelen. Tuan Chang, Manajer Jin, perjalananmu melelahkan, silakan. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Teman lama bertemu kembali. Keduanya putih seperti salju. Kenapa kamu langsung bicara begitu? Ayo, Zhang Ye. Tuan, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Silakan duduk, Tuan. San Sanggui dari Lanshui sudah datang. San Sanggui, lihatlah, Tuan kami sudah menantimu. Tuan baik. Tak disangka ada tempat tersembunyi di sini. Ini adalah tempat Feng Shui yang bagus, disebut kura-kura emas menyelam air. Istri berkata dengan bijak. Sanggui besar, Arik Yuahong. Sanggui besar. Saudara Yanlong, maaf tidak menyambutmu. Rumah ini benar-benar besar. Aku benar-benar terkesima. Jangan buru-buru, tunggu rumah baru selesai dibangun. Baru itu yang disebut terkesima. Silakan masuk, silakan masuk. Guru, Nyonya Guru. Ayo, jalan. Jalan. Bagaimana kesehatan Anda? Akhirnya masuk lagi ke rumah besar ini. Semuanya. Selama bertahun-tahun ini, toko barang Kang terus berkembang ke timur dan barat. Utamanya berbisnis gandum, kain, kapas, dan transportasi air. Sekaligus juga berbisnis perhiasan dan barang-barang lainnya. Meskipun keluarga Kang sudah memiliki hampir 100 cabang. Tapi belum pernah berkumpul bersama, jadi kali ini kami mengundang kalian. Utamanya untuk bersantai. Ja. Bibi di atas, terimalah hormat Ruolan. Jangan begitu. Tahu Anda dan Chang Ye datang. Saya tidak sempat menyambut di dermaga. Mohon maaf. Tidak apa-apa, saya datang terutama untuk melihatmu. Saya tahu kamu sudah menderita untuk keluarga Kang. Selama puluhan tahun. Semua itu tidak ada artinya.
Kita semua adalah wanita. Hati kita selalu terhubung. Hati wanita janda lebih terhubung lagi. Saya tahu. Terima kasih, Bibi. Semua sudah berlalu. Saat ini keluarga Kang kami. Bisnis di barat berjalan lancar. Basis kapas di Jingyang. Cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Meskipun kami memberikan sebagian pasar kepada keluarga Huang. Tapi mereka tidak bisa bersaing dengan kami. Ya, benar sekali, Tuan San. Bagaimana situasi di Shandong? Di Jinan dan Linyi, sesuai perintah Kang Gong. Utamanya mengelola pengiriman barang utara ke selatan dan selatan ke utara. Mengikuti Pao Ye, makan dari kekayaan air. Dulu utamanya adalah biji-bijian dan kapas, sekarang berbeda. Sekarang menguasai kedua sisi, hitam dan putih. Bagus. Yang disebut hitam adalah peralatan besi dari timur laut. Yang disebut putih adalah beras dari selatan. Semuanya diselesaikan oleh Ban Rishangchang di Beijing. Dan tanah-tanah di Jinan juga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Bagus. Manajer Qiu, bisnis di Hankou masih bisa dilakukan. Bisnis di Hankou sedikit merugi. Utamanya karena masih ada konflik kecil, kapal dagang kadang dirampok. Barat daya relatif tenang. Bagian sungai Yangtze ini masih bisa dilayari. Kue persik berlapis gula dari keluarga You juga cukup laris. Manajer besar. Bisnis toko giok kami di Jiangning sangat baik. Bahan baku dari Myanmar dan Yunnan. Setelah diproses oleh giok kilin. Di daerah tengah dan hilir sungai Yangtze sangat berpengaruh, keuntungannya juga besar. Selanjutnya kami berencana membuka 2 cabang lagi di Suzhou dan Zhenjiang. Sekarang sudah baik. Chang Ye, dengan istri seperti Anda menemani. Saya sangat senang untuk kalian. Anda tahu, dulu saya ingin menahannya tapi tidak bisa. Saya bertanya, apa yang bisa membuat Anda tinggal di Heluo? Coba tebak apa jawabannya? Apa? Saya ingin makan tahu berlapis gula. Apakah Anda punya? Baiklah, baiklah, saya akan membuatkannya untuk kalian. Tadi semua orang berbicara banyak dan sangat baik. Secara logis, keluarga Kang bisa membawa bisnis sampai seperti sekarang ini. Padat Dai Banggakan. Hanya saja saya berpikir, bisnis ini sama seperti belajar. Keduanya adalah lautan ilmu yang tak berujung. Seperti kata pepatah, di luar menara ada menara lain, di luar langit ada langit lain. Hui Wen, dulu di tepi Sungai Kuning. Kamu dengan penuh keyakinan mengatakan sesuatu padaku. Kamu bilang dalam hidupmu ini, pasti akan mencapai perdagangan di 3 provinsi dan pelayaran di 6 sungai. Nah, itu sudah kamu capai, hari ini sudah tercapai. Tapi ada satu kalimat lagi, masih ingat? Aku ingat. Aku bilang aku akan menyusuri Sungai Kuning. Untuk membawa bisnis ke luar negeri. Benar, itu namanya jiwa besar. Jadi hari ini, aku berani mengajukan sini. Guru, silakan bicara. Sebelum datang, aku baru saja menerima surat dari seorang teman lama. Orang ini sekarang berada di negeri Fusang, Jepang, berdagang kecil-kecilan. Dia bilang dalam suratnya, wilayah Jepang kecil dan sumber daya terbatas. Aku berpikir, jika berdagang bahan pangan dan kapas di sana, pasti akan sangat menguntungkan. Keluarga Kang, bagaimana bisa melewatkan kesempatan baik ini? Harus membawa bisnis ke Jepang, ya.
Ini juga mewujudkan mimpiku. Kakak tua. Beberapa hari lagi akan menjadi ulang tahun ke-85 MU. Hidup manusia seperti rumput dan pepohonan. Setiap orang pasti pernah ingin gila. Tapi kakak tua, seumur hidupmu selalu seperti ada tali yang mengikat, tidak nyaman. Kamu tahu, hati ini terikat, tahu-tahu. Kakak tua, adikmu mengerti. Seumur hidupmu, kau sudah sangat memikirkan keluarga Kang. Besok adalah ulang tahun kakek, aku datang untuk berdiskusi dengan ibu. Kamu atur saja, tidak perlu tanya aku. Sudah aku katakan. Apapun yang terjadi di rumah, aku tidak ikut campur. Kamulah kepala keluarga. Kakek memerintahkan, tidak boleh mengundang tamu, katanya ingin menjadi dewa selama 3 hari. Dan menyuruhku membakar surat hutang, semua surat hutang yang berhutang pada keluarga Kang. Dibakar di depan umum. Ibu, bagaimana menurutmu? Ya, ikuti keinginan orang tua saja. 10 tahun sekali tidak mudah. Harus dianggap sebagai perpisahan hidup dan mati. Jangan bilang begitu kakak tua. Saat ulang tahun ke-90 MU, aku akan datang lagi, datang lagi. Aku takut tidak bisa melihatnya. Kamu lihat, sekolah swasta ini, aku tidak bisa melayaninya lagi. Eo. Duduk-duduk, mari kita duduk istirahat. Pelen. Ayo duduk. Saudara Yongtai, kamu masih ingat permainan tebak kata yang kita mainkan waktu kecil dulu? Ingat. Kalau aku bisa menebak satu kata dengan benar, kamu waktu itu akan memberiku sepotong kue manis. Bagaimana kalau kita mainkan lagi hari ini? Main lagi seru. Aku sudah bilang sama Hui Wen. Di ulang tahunku yang ke-85 ini, aku ingin jadi dewa hidup. Dengan begitu, aku bisa mengatur 200.000 tael perak. Hari ini, kalau kamu bisa menebak satu kata dengan benar, aku akan memberimu 10.000 tael perak. Ini benar kata Anda? Ibu, Anda sudah bekerja keras seumur hidup untuk keluarga Kang. Anakmu juga ingin melakukan sesuatu untuk ibu. Untuk aku? Untuk aku melakukan apa? Anakmu ingin meminta kabupaten melaporkan ke istana. Untuk mendirikan sebuah gerbang kehormatan untuk ibu. Agar generasi mendatang selalu mengingat ibu. Tidak boleh. Kenapa? Seumur hidupku, hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan untuk keluarga Kang. Di kehidupan selanjutnya, biarkan aku memiliki kebebasan. Ibu, anakmu mendirikan gerbang kehormatan ini untuk... Jika kamu bersikeras untuk mendirikannya, aku akan menabrak diri sampai mati di gerbang itu. Ibu, anakmu tahu hatimu sedih. Biarkan ibu tenang saja.